Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erawati SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1, gelombang 2, bidang studi Bahasa Indonesia, Universitas Bina Bangsa Ket Sempena. Menampilkan video teaching saya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, untuk mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga dengan kita berdoa, ilmu yang kita dapatkan semoga mendapat rahmat, berkah dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, apa hari ini hadir semuanya? Dahliana Bu sakit Bu. Oh, masih sakit ya Dahliana ya. Kita doakan ya, semoga Dahliana bisa bergabung kembali dengan kita ya. Iya Bu. Iya Bu. Bagaimana? Masih semangat? Semangat Bu. Semangat ya. Padahal jam pelajaran kita ini di jam terakhir. Sebentar lagi kita mau pulang, tetapi semangatnya masih semangat Pak. Masih semangat pagi. Ya. Nggak boleh ada yang kami tidur. Kami sama Bu Era semangat Bu. Iyalah, alhamdulillah ya anak-anaknya. Ibu pun semangat kalau jumpa dengan kalian semuanya. Baik, sebelum kita maju ke pertemuan selanjutnya, udah siap ya untuk belajar? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, alhamdulillah sudah. Di pertemuan sebelumnya, materi kita masih teks anekdot ya, karena kita masih di bab 3. Masih di teks anekdot. Pertemuan sebelumnya kita di KD 3.5, yaitu mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot. Ya. Kemudian pertemuan hari ini kita dengan KD yang berbeda, kita di sini akan menganalisis. Kita akan menganalisis struktur teks anekdot. Nah, sebelum kita masuk ke KD selanjutnya, apakah kalian sudah mengerti semua? Karena kan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan apa itu anekdot, ciri-ciri anekdot itu apa, bagaimana sudah bisa dipahami semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah ya, alhamdulillah luar biasa anak-anak ibu semuanya ya. Pasti semalam kalian belajar ya? Sudah Bu. Iya, sudah. Baik, kalau sudah, berarti kita masuk ke KD 3.6 ya. Namun masih di materi teks anekdot. Ya. Dah. Ya, Bu. Kalau kalian masih mengingat, Ibu akan menanyakan, apa sih itu anekdot? Ayo, Mai. Cerita lucu, Bu. Cerita lucu? Hanya sekedar lucu kah? Kan, Bu. Iya, berupa cerita yang menghibur, Bu. Cerita yang menghibur. Cerita lucu yang menyindir, Bu. Yang menyindir terhadap pemerintahan atau orang-orang penting. Iya. Iya, luar biasa semuanya anak-anak Ibu ya. Iya, luar biasa semuanya. Berarti melalui teks anekdot ini kita bisa memberi kritikan secara sehat. Ya, misalnya ada kawan kalian yang waktu mau berangkat sekolah nggak mandi paginya. Misalnya nih Rahmi kita contohin, malas mandi nih Rahmi. Ya, sekolah asal-asal langsung berangkat. Pas jam siang seperti ini, bau ketek Rahmi muncul misalnya. Aduh, bagaimana caranya kita mengkritik, menasehati si Rahmi supaya waktu berangkat sekolah itu harus mandi? Dengan cara apa? Dengan cara anekdot ini. Ya, anekdot ini. Karena anekdot ini selain lucu, kritikan, dengan menggunakan kata-kata yang tidak menyinggung perasaan orang, tapi memiliki makna untuk
memberi suatu Pembelajaran, Bu. pembelajaran. Baik, anak-anak Ibu luar biasa semuanya ya pemahaman kalian materi kali ini. Oke. Berarti kalau sudah paham di KD titik 5, kita maju ke KD titik 6 ya, yaitu di makna menganalisis struktur teks anekdot. Ini Ibu akan menayangkan sebuah video ya anak-anak ya. Iya, Bu. Udah muncul anak-anak Ibu? Belum, Bu. Belum ya, sabar ya, karena sabar itu bagian dari Iman. bagian dari iman. Dari Baik, sudah sayang muncul? Ibu. Iya, Ibu sayang semua sama anak-anak Ibu. Udah muncul kah? Udah muncul, Bu. Sudah, Lagi Bu. berjalan. Berarti materi kita masih di teks anekdot. Kita di sini akan membahas 3.6 ya. Kita akan bahas di sini struktur teks anekdot, menganalisis kebahasaan teks anekdot. Ya. Sebelumnya kalian udah pernah belajar dan apa struktur teks anekdot? Sudah tahukah? Sudah, Bu. Belum, Bu. Sudah belum? Siapa yang udah tahu apa Belum, aja Bu. struktur teks anekdot? Saya belum tahu, Bu. Belum tahu ya. Nah, kita akan menjelaskannya apa aja struktur teks anekdot. Ya. Di sini nanti kita ada indikator pencapaian kita di sini. Kita akan menganalisis struktur dan kita juga akan menganalisis kebahasaan teks anekdot. Kemudian ada juga tujuan pembelajaran kita hari ini. Sorry anak-anak ya. Tujuan pembelajaran kita di sini melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan mode PBL, peserta didik diharapkan bisa mengidentifikasi struktur kebahasaan teks anekdot. Ya, Nak ya. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini. Oke. Sebelum kita masuk ke materi kita, biar seru ini. Ya, Ibu ada satu permainan. Ibu ada sebuah game supaya kalian tidak ketiduran di jam terakhir. Ya, Ibu ada sebuah game. Nanti Ibu akan menyebut sebuah kata, namun nanti dari kata tersebut akan kalian sambung menjadi sebuah kalimat. Ya, yang ada hubungannya dengan materi kita dengan materi teks anekdot kita. Oke, Ibu mulai ya. Ibu mulai dari kata guyonan. Ayo, Mai, disambung. Candaan, Bu. Candaan. Anekdot. Anekdot. Anggun. Cerita. Lucu, Bu. Oke, luar biasa. Berarti luar biasa pemahaman kalian ya. Berarti dapat kita simpulkan anekdot adalah Cerita lucu yang mengandung Cerita sih, Bu. cerita lucu yang mengandung kritikan. Ya, siapa bisa menyebutkan yang lengkap? Definisinya yang lengkap. Saya, Bu. Baik, Guyonan anekdot sebuah cerita lucu, mengkritik, penuh makna. penuh makna. Baik. Kemudian sudahkah? Sudah, Bu. Sudah. Berarti teks anekdot itu adalah sebuah cerita yang lucu, bisa menghibur, menggelitik, kemudian terdapat makna positif di dalamnya. Ya, itu definisi dari teks anekdot. Ya, Anekdot, Bu. apakah sama
humor dengan anekdot? Samakah? Beda, Bu. Bedanya Bu. di mana, Mai? Kalau Beda, Bu. Beda. perbedaannya, Bu. Beda, Bu. Beda ya. Beda, Bu. Beda. Kalau humor hanya menghibur. Menghibur. Bu. Iya, kalau Kalau anekdot anekdot, Ada sindirannya, Bu. Ada Kalau anekdot sindiran. ada sindiran. Makna ah, ceritanya. ada kritikan di situ ya. Iya, Bu. Ya. Baik anak-anak Ibu. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video sum up komedi. Apa kalian pernah dengar? Apa itu stand up komedi? Pernah, Bu. Pernah nonton kah? Pernah nonton stand up komedi. Pernah, Bu. Nah, Yang itu anu, sebuah saya suka nonton yang akriting, Bu. oh ya, itu sebuah acara yang lagi booming ya, lagi disukai oleh remaja-remaja seperti kalian. Oke, anak-anak Ibu, untuk lebih paham tentang materi kita akan nonton sebuah video ya. Apakah video ini termasuk anekdot kah, mengandung unsur kritikan kah? Nih kalian simak dan kalian pahami ya. Ibu, suaranya nggak ada. Oh, suaranya nggak ada. Di Ibu udah besar ini. Kami nggak dengar suaranya, Bu. Cuman ini jalan videonya aja. Oh ya, itu linknya udah Ibu kirim di LKA semalam kalian udah baca, udah dengar? Sudah, Bu. Bu. Udah, Sudah Bu. ya. Udah, Bu. Iya, alhamdulillah Sudah, Bu. sudah. Oke, Udah, kalau Bu. kalian Yang sudah halang iya. ya, setelah kalian memutar video tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan dari video ini? Hah? Ceritanya itu mengandung yang lucu-lucu, Bu ya. Kalimatnya Iya. itu menghibur. Kalau orang Menghibur. Bu, saya Bu seorang anak mengkritik tokoh Indonesia Bu, misalnya anggota DPR gitu Bu. Iya, Mas Sita. Berarti semalam nonton habis ya stand up komedinya. Iya Bu, Iya. sampai tidak tidur saya tadi malam Bu. Oh, luar biasa semangat belajarnya Mas Sita ya. Di sini pada Sita, video Bu. ini mengandung sebuah kritikan untuk wakil rakyat yang tidak amanah, wakil rakyat yang korupsi. Ya, kita doakan ya, semoga wakil rakyat Indonesia tidak ada yang korupsi ya anak-anak. Amin. Amin, Bu. Baik, apakah video tadi merupakan salah satu contoh teks anekdot? Ya, Bu. Sepertinya iya Bu. Iya, Bu. Iya ya. Ya, Bagaimana Bu, Uti? betul. Ada. Iya, di dalamnya ada unsur-unsur kritikan, menyampaikan dengan bahasa yang halus, tidak menyinggung. Ya, bahasa yang disampaikan dengan kelucuan, dengan unsur humornya, itulah teks. Berarti video tadi termasuk salah satu contoh teks anekdot. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita masuk ke kegiatan satu kita dalam menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot, ibu akan membagikan kalian ke 3 kelompok. Ya, di sini ada kelompok Safa, kelompok Marwah, dan kelompok Madinah. Dipimpin oleh satu ketua kelompok. Ya,
dipimpin oleh satu ketua kelompok. Ya, Bu. Ibu akan membacakan kelompok kalian ya. Ya, Bu. Kelompok Safa, ketua kelompoknya Utin. Kemudian anggotanya Siti, Rosma, dan Yunita. Itu kelompok Safa ya, Nak. Ya, Bu. Kemudian kelompok keduanya Rahmi, anggotanya Yunita, Nova, karena Dahliana ya masih berhalangan dia ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti 3 anggotanya sama dengan kelompok Madinah, anggotanya juga 3. Bu. Ya. Hadir. Alhamdulillah. Oh, Dahliana telat tadi ya, Hadir, Dahliana Bu. ya. Alhamdulillah udah sehat Dahliana ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kemudian kita masuk ke kelompok Madinah. Anggotanya Mayanti, Anggun, Masitah. Ya, anak-anak ya. Ya, Nah, di sini sebelum Ibu membagikan LKPD ke kalian, Ibu menyediakan lembaran pop-it. Di sini kalian akan menulis pertanyaan-pertanyaan yang belum kalian mengerti tentang materi kita. Nanti kita akan bahas sama-sama pertanyaan ya anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, ini Ibu lupa, Ibu ulangi. Ibu akan membagikan lembaran pop-it. Ketua kelompok, tolong ambil ke meja Ibu perwakilannya. baik, Bu. Kemudian di kertas lembaran pop-it ini kalian mencatat atau menulis pertanyaan yang menurut kalian belum paham. Nanti akan kita bahas sama-sama. Ya. Ya, Baik, Bu. ketua kelompok sudah siap? Sudah, Bu. Sudah ya. Udah baik anak-anak dikerjakan. Harus kompak ya, karena penilaian kekompakan itu paling Ibu nilai ya. Harus ada Sama. kekompakan itu. Karena kalau tidak kompak, tidak akan membuahkan hasil yang seperti yang kita inginkan. Ya, yang maksimal. Maka kerjasama itu perlu ya anak-anak ya. Baik anak-anak. Iya, Bu. Sudah siap? Sudah, Bu. Oke, Siap. dikumpulkan kalau siap. Biar Ibu nanti lihat. Iya, Bu. Ketua kelas. Oh, ketua kelompok. Maaf ya, Nak ya. Ketua kelompok. Baik, ada semua Ini, Bu, ya. nantinya di presentasi, Bu, ya? Bukan ini yang kita presentasi. Nanti kita akan bahas. Berarti di sini nanti Ibu udah lihat berarti apa struktur anekdot terdiri dari apa aja. Ini pertanyaan dari Iya, Bu. kelompok Salva ya. Kemudian bagaimana cara menganalisis kaidah kebahasaan teks anekdot. Ini kelompok Marwah. Baik, luar biasa pertanyaan kalian. Nanti ini akan kita bahas ya. Oke, sebelumnya Ibu akan menjelaskan itu apa sih struktur-struktur teks anekdot? Seperti yang Ada orientasi, Bu. Iya, ada orientasi. Apalagi? Abstraksi, Bu. Abstraksi. Ada koda, Bu. Reaksi, Bu. Ada koda. Krisis, Bu. Reaksi. Reaksi. Ya. Iya, reaksi krisis. Itu bisa kalian baca ya. Bisa kalian baca itu di buku paket yang telah kalian ambil tadi di perpus. Itu bisa kalian baca apa aja struktur teks anekdot. Ya, bisa kalian baca dan bisa kalian pahami definisinya apa. Yang bagian mana yang orientasi, bagian mana yang koda, bagian mana yang disebut krisis. Nanti kalian akan mencarinya di sebuah teks yang akan Ibu bagikan di LKPD kalian. Ya, berarti seperti yang telah dikatakan oleh teman-teman kalian tadi bahwa struktur itu terdiri dari abstraksi. Abstraksi itu bagian pendahuluan, ya. Kemudian orientasi. Apa itu orientasi? Bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis. Ya, suatu krisis, konflik atau peristiwa utama. Itu disebut dengan
orientasi. Kemudian krisis atau komplikasi. Itu bagian utama dari inti peristiwa suatu anekdot. Ya, Nana ya, bisa dipahami Dahliana? Dahliana nanti Bisa, Bu. tugasnya yang tinggal diminta ke kawan-kawan ya, supaya materi Dahliana tidak tertinggal ya. Oke, kemudian yang terakhir reaksi dan koda. Itu semuanya pengertiannya bisa kalian baca di buku paket kalian masing-masing ya, Nek. Oke, Iya, Bu. sudah paham semuanya ya. Oke, sekarang Ibu akan membagikan LKPD ke masing-masing kelompok. Di LKPD itu udah ada petunjuk pengerjaan tugasnya apa aja. Ya, apa aja di LKPD itu ada, kemudian ada sebuah contoh teks anekdot. Di teks anekdot itu nanti kalian akan mencari struktur-struktur yang tepat. Yang mana orientasi, yang mana koda, yang mana krisis, nanti itu kalian cari ya. Kemudian yang kedua, kalian mencari struktur kebahasaannya di situ. Ya. Struktur kebahasaannya apa aja nanti kalian cari juga di teks yang sama. Berarti tugasnya satu kalian menganalisis struktur, satu lagi kalian menganalisis unsur kebahasaan teks anekdot. Baik anak-anak, silakan bekerja. Ketua kelas, tolong dipandu kelompoknya masing-masing. Ya, siap, Bu. Ya, kerjasamanya ya. Sambil kalian bekerja, Ibu akan memantau kalian. Iya, Bu. Sambil kalian bekerja, Ibu akan memantau kalian ya, Nek ya. Ibu akan menilai kekompakan kalian dalam bekerja sama bagaimana. Kemudian ada aspek-aspek yang akan Ibu nilai di sini. Ada 3 aspek di sini. Ada 3 poin yang Ibu berikan. Misalnya kalian mampu menemukan struktur teks secara tepat dan struktur kebahasaannya secara tepat. Ibu akan memberikan skornya 3. Namun, kalau kalian menemukan tetapi kurang tepat, skornya 2. Ya, Nek ya. Makanya di sini harus teliti. Ya. Skornya 2. Namun bisa menemukan tetapi tidak tepat. Itu nilainya 1 Ibu kasih. Ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, siap. Ibu akan memantau sampai mana udah pekerjaan kalian. Baik anak-anak. Boleh nanya, Bu? Boleh, Nek. Mau tanya apa? Ini cari strukturnya sesuai urutan ya, Bu? Iya, benar. Sesuai urutan lah. Kan nggak mungkin kita dari bawah dulu. Nanti jatuhlah kita ke lubangnya. Kalau jalan kan harus lurus menuju tujuan. Ya, Maya? Harus berurutan. Semuanya harus berurutan. Strukturnya, kebahasaannya harus berurutan. Sitah, Bu, bukan Mai. Baik, Bu. Kalau Iya. Ibu gabung Mai Sitah jadi 2 orang, Bu. Oh iya, Nek, ya. Makanya karena Ibu selalu kangen dengan Mai, makanya Ibu teringat selalu sama Mai Sita. Sita maunya ke koda langsung, Bu. Biar cepat siap, Bu. Ya, Bu. Emang Nina. Baik, anak-anak, sudah siap? Sudah bisa kita presentasikah? Bisa ya, biar cepat pulang. Ya, biar cepat pulang ya. Udah lapar kan? Iya, Bu. Iya, tadi pas Ibu keliling-keliling, Ibu dengar suara perut bunyi keroncongan. Perut siapa ini? Perut si Ros kayaknya ini. Si Ros nih minta makan dia. Perut Rahmi, Bu. Ya? Perut Rahmi, Bu. Iya, Perut Rahmi. Iya, Bu. Oh iya. Baik anak-anak, sekarang kita presentasikan ya. Kita mulai dari kelompok Salva ya, Nek. Kelompok Salva, siapa yang mau tampil? Ketua kelasnya, perwakilan. Siapa tadi ketua kelasnya di kelompok Salva? Utin ya? Iya, Bu. Ya, Utin, tolong Nek presentasikan hasil kelompok kalian.
Baik, Ibu. Berarti saya mempresentasikannya dari struktur ya, Bu ya? Struktur aja dulu, nanti kebahasaan kita minta kelompok yang lain dulu, berhubung waktu kita hampir siap, Bu. pulang. Baik, terima kasih Ibu. Ini adalah hasil presentasi dari kelompok kami, teman-teman. Terkait tentang aksi maling yang tertangkap CCTV ya, Bu. Ya, menurut kami, bagian abstraknya itu diawali dengan seorang warga yang melapor karena kemalingan. Kemudian, bagian abstraksinya itu pada dialog saat lapor mengatakan, Pak, saya kemalingan. Kemalingan apa? Pelapor menjawab, mobil, Pak. Tapi saya beruntung loh, Pak, kata pelapor. Kemudian di bagian orientasi, polisi menjawab, kemalingan kok beruntung? Pelapor menjawab, iya Pak, saya beruntung karena terekam CCTV. Polisi menjawab, sudah minta izin malingnya untuk merekam. Bagian krisisnya, pelapor menjawab, belum. Polisi berkata, itu ilegal. Reaksinya hanya bisa pasrah tak berdaya. Begitu Ibu. Iya, alhamdulillah luar biasa. Beri tepuk tangan buat kelompok Safa yang mempresentasinya luar biasa ya. Strukturnya berurutan, bisa disusun dengan rapi, sesuai sekali ya, luar biasa. Begitulah kalau kekompakan akan menghasilkan keinginan seperti yang kita mau ya anak-anak ya. Makanya kekompakan itu harus dijaga. Oke, luar biasa semuanya kalian ini, luar biasa. Ibu bangga dengan anak-anak Ibu yang luar biasa, walaupun dalam keadaan perut keroncongan masih bisa menganalisis dengan sangat bagus. Oke, sekarang kita mulai dengan kelompok, udah ya, kelompok berarti sudah semua ya anak-anak ya. Berhubung waktu kita ini sudah hampir jam pulang, berarti udah semua ya anak-anak ya. Iya, Oke, Bu. baik anak-anak. Semuanya luar biasa, penampilannya yang luar biasa. Namun, ada yang luar biasa dari semuanya, yaitu kelompok Safa. Ya, Ibu akan memberikan 2 jempol untuk kelompok yang Safa yang presentasinya luar biasa. Ya, bukan berarti yang lain tidak luar biasa juga. Cuma kelompok Safa lebih lengkap. Baik anak-anak ya. Jangan kecewa, kegagalan itu biasa, tapi anak Ibu tidak gagal, semua luar biasa, oke? Baik anak-anak, pertemuan selanjutnya kita masih materi yang sama, namun di KD keterampilan. Kita akan menciptakan sebuah teks anekdot dengan memerhatikan strukturnya juga. Ya, itu pertemuan sekali lagi belajar ya di rumah. Ya, Bu. Belajar. Baik, ya, Bu. Oke. Rosma belajar ya. Nanti Ya, Ibu Bu. akan menyuruh Rosma pertama pertemuan sekali lagi, oke? Oke. Sebelum kita tutup, Ibu ada sebuah kata-kata bijak buat kalian. Bila kita memiliki harta, kitalah yang akan menjaga harta. Namun, kalau kita memiliki ilmu, ilmulah yang akan menjaga kita. Makanya anak-anak Ibu, rajinlah membaca buku, karena buku itu gudangnya Ilmu. Baik. Udah mau pulang? Udah kelaparan? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah. Oke, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak ya, sebelum pulang, bangkunya dirapikan, sampahnya diambil supaya besok piketnya tidak capek lagi. Oke, Ibu persilakan untuk pulang. Terima kasih, Bu. Sudah Ibu, bagaimana hasilnya? Baik, terima kasih Bu Era yang sudah tampil.
untuk hari ini yang pertama ya. Iya, Ibu, yang pertama. Oh, ini Bu Wahida ada bergabung. Ya, silakan Bu Wahida. Bu Yayang dengar suara saya kan, Bu? Dengar Bu Wahida. Iya. Iya. Bu Rami. Bu Rami. Ya, karena tadi Bu Rami dibilang belum mandi. Bu Rahmi jadi sasarannya, Bu ya. Ada satu yang kelupaan, Ibu. Apa itu, Ibu? Bukan, Era nggak mau jawab. Bukan. Iya, Refleksi, refleksinya Bu. Era lupa. Padahal udah Refleksi. persiap. Penutup. Ya, saya mau bilang itu juga karena Kesimpulan. tadi setelah Ya, presentasi tadi langsung mau pulang ya. iya, direksinya nggak ada. Iya, tadi, saya Bu. lagi Padahal Era ngomong. siapin. Di mana di Bu Era menyampaikan mengulang, membuat kesimpulan untuk hari ini. Kirain saya apa mungkin saya yang kelewatan dengarnya. Iya, Iya, Bu, itu jaringannya, yang Bu, lupa. Padahal Era udah bilang ke Mai, nanti tolong ya kesimpulannya. Bu, tadi kan Mai Saking juga buruknya. apa nih, jaringannya juga putus-putus. Begini, Makanya Bu. saya mikirnya apa udah siap atau gimana. Jadi tadi saya pindah-pindah. Dakdikduk ya, Bu. Biasanya selalu kasih kesimpulan waktu ngajar. Hari ini emang luar biasa. Enggak, kirain dakdikduk. saya Bu Era tuh buat refleksinya setelah entah mungkin bilang sama anak-anak mau pulang gitu kan. Kirain saya setelah itu mungkin ada sebelum kita pulang, mari kita buat kesimpulan untuk materi kita hari ini. Saya nunggu-nunggu kok langsung bersihkan sampah. Ya udahlah. Iya, Ibu. Rencana Era setelah itu emang mau refleksi dulu. Tapi Era ini udah gemetar tadi, Bu. Waktunya pun. Waktunya gimana pas Bu Era? 25 Iya, menit. Bu. Iya, makanya tadi Era buru-buru. Karena kan Silakan Bu Bu Aida Wahida. bilang kalau lebih waktu nanti sayang kawan. Makanya tadi Era Iya, pas itu. karena hari ini pun rame kita kan. Iya, padahal itu Era udah tulis, Bu, notanya itu di bagian-bagian ini nanti refleksi. Berarti Bu Wahida untuk Bu Era nggak perlu kita bilang lagi, Bu Era udah tahu apa yang salah. Iya, Bu, udah sadar diri. Oke, ya Bu Era, mungkin di bagian akhir saya juga tadi tidak menyadari mungkin ya. Mungkin saya yang lebih melihat itu di bagian penjelasan Ibu. Jadi kalau kayak di penjelasan Ibu, apa mungkin nanti medianya yang perlu kita perbaiki, Ibu. Jadi memang disarankan tidak berceramah, Ibu. Maksudnya berceramah dalam artian ini Ibu analisis kan, Ibu ya? Iya, Ibu. Menganalisis. Jadi kita berpikirnya siswa kita itu sudah belajar dari buku soal struktur teks ini. Tapi lebih enaknya sebenarnya Ibu tampilkan saja langsung teks itu, contoh teks yang akan dianalisis. Kemudian nanti mungkin bersama-sama memahami dengan siswa pada posisi mana atau mungkin analisis kebahasaannya. Ketika nanti siswa sudah diberikan soal LKPD, maksudnya penjelasan lebih ke arah situ, Ibu, tidak lagi pakai penjelasan yang sifatnya pengetahuan sekali, dasar sekali, kayak misalnya pengertian itu tidak, jenis strukturnya apa itu tidak, karena bagian itu seperti sudah dipelajari sebelumnya di buku. Saya berpikirnya begitu.
Karena tadi Ibu mencontohkan media, Ibu ya. Iya, Ibu. Oke. Oke. Tadi juga selama Ibu menjelaskan juga selama Ibu bukan menjelaskan, selama mereka sudah mulai masuk diskusi-diskusi, video masih berjalan ya Ibu ya. Iya, Ibu. Memang direncanakan video masih berjalan Ibu. Enggak berjalan, Ibu. Tadi kan pas di stopnya, Era nggak tekan stop. Jadi videonya berjalan terus dengan sendirinya. Oke. Karena yang Itu media. kayaknya diberhentikan semua. Iya. Begitu kan Bu? Iya, betul Ibu. Tadi lupa Era buat stop, Ibu. Baik. Dari saya itu saja. Saya kembalikan ke biaya. Gitu ya, yang ada yang mau memberikan masukan. Baik, makasih Bu Wahidah. Sepertinya mungkin Bu Era dan ibu-ibu lainnya seperti Bu Wahidah sampaikan tadi, di dalam proses PBM kita tidak menyebutkan materi kita apa, artinya kita menampilkan langsung aja medianya. Dari situ nanti kita memberikan stimulus dan siswa kita bisa memahami apa yang memang ada di dalam video. Misalnya materi kita anekdot, ini kita tampilkan. Jadi di situ sebelumnya kan istilahnya siswa sudah membaca dulu di rumah, seperti itu. Jadi sampai di sekolah atau pada saat proses PBM kita, jadi anak-anak sudah memahami, oh struktur dari anekdot ini, cerita anekdot itu rupanya ceritanya seperti ini, seperti itu ya ibu-ibu yang lainnya, tidak hanya untuk Bu Era. Ya, terima kasih Bu Wahidah, terima kasih Bu Era.